Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang dasar-dasar anatomi dan fisiologi manusia. Ilmu biomedik dasar itu mempelajari tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, mempelajari tentang kimia medis, fisika medis, dan biokimia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan anatome, berarti memotong atau memisahkan, artinya tome. Anatomi merupakan ilmu mengenai struktur tubuh. Subdivisi anatomi ada yang disebut dengan anatomi makroskopik yang kita pelajari melalui observasi pembedahan tanpa mikroskop. Anatomi regional bagian tubuh tertentu. Anatomi sistemik bagian satu persatu. Anatomi mikroskopik histologi mengenai sel, jaringan, dan organ tubuh melalui mikroskop cahaya. Anatomi ultraskopik mempelajari ultrastruktur sel dengan mikroskop elektron. Kemudian kita akan berbicara tentang subdivisi anatomi, yaitu yang disebut dengan sitologi, ilmu mikroskopik mengenai struktur sel individu, embriologi dan fetologi, pertumbuhan dan perkembangan dari saat konsepsi sampai kelahiran. Anda ingat istilah embriologi, fetologi, ya. Kemudian anatomi perkembangan struktur di sepanjang kehidupan, anatomi patologis, perubahan struktur tubuh berkaitan dengan penyakit atau cedera. Kita ingat istilah kata patologis. Fisiologi. Fisiologi adalah ilmu mengenai fungsi dari tubuh yang hidup dan sistem organ dalam tubuh. Ilmu fisiologi didasarkan pada fungsi sel dan molekuler. Untuk mempelajarinya diperlukan pengetahuan mengenai prinsip dasar ilmu kimia dan fisika. Tokoh historis bidang anatomi dan fisiologi, kita mengenal Hippocrates atau disebut dengan Bapak Pengobatan. Dasar ilmiah bidang kedokteran, beliau adalah Sumpah Hippocrates. Aristoteles, ahli anatomi yang memahami hubungan antara struktur dan fungsi sel dalam tubuh. Yang ketiga adalah Galen, ahli fisiologi eksperimental, menjelaskan bagaimana organ-organ tubuh terkonstruksi dengan sempurna dan beradaptasi sesuai fungsinya. Kemudian ada Leonardo da Vinci, ilmuwan yang telah mewariskan gambar-gambar mengenai anatomi tubuh. Andrea Vesalius, seorang guru dan ahli bedah yang menulis 7 buku mengenai struktur tubuh manusia yang menjadi dasar anatomi dan fisiologi modern. William Harvey, ahli anatomi yang menemukan proses sirkulasi darah. Tingkat struktur tubuh. Tingkat struktur tubuh kita belajar dari tingkat rendah atau disebut dengan atom dan molekul. Anda pasti sudah mengenal atom dan molekul kalau Anda belajar kimia pada saat SMA. Sampai tingkat yang lebih tinggi membentuk seluruh tubuh. Tingkat kimia, kita mengenal atom seperti hidrogen. Lambangnya adalah H, O2. Lambangnya adalah oksigen, C, karbon, N, nitrogen, Na, natrium. Bergabung membentuk molekul air dan garam. Dan makromolekul itu disebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Sel. Di dalam sel ada inti sel yang disebut dengan nukleus. Ada organel sel yang disebut dengan ribosom, mitokondria, dan lisosom. Unit dasar makhluk hidup menjalankan fungsi pertahanan hidup sel. Nah, jaringan. Jaringan itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, otot, dan saraf. Nanti di materi kedua, kita akan berbicara tentang jaringan dan organ. Kemudian kita akan berbicara organ. 2 jaringan atau lebih bergabung membentuk yang disebut dengan organ. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Kita mengenal sistem integumen, sistem rangka, muskular, saraf, endokrin. Endokrin kita akan berbicara tentang hormon. Kardiovaskuler, kita akan berbicara tentang jantung dan vaskuler. Limfatik, pembuluh limfe, pernapasan, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi. Nah, ketika Anda melihat gambar ini, inilah bagian anatomi tubuh manusia. Tampak depan dan tampak belakang. Anda lihat, perhatikan satu-satunya ya. Ini adalah muskulus dan skelet. Muskulus artinya otot, skelet artinya tulang.
Bidang struktur tubuh, posisi anatomis. Nah, tubuh berdiri tegak. Anda posisikan, contohkan, praktekkan nanti. Tubuh berdiri tegak, mata melihat ke depan, kaki dirapatkan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan membuka ke depan dengan ibu jari mengarah keluar tubuh, dan jari kelingking mengarah ke tubuh. Anterior, ventral pada binatang. Bagian depan, anterior disebut juga dengan bagian depan tubuh atau perut. Posterior, bagian belakang tubuh, atau adalah bokong, bagian belakang abdomen. Superior, atas, sefalik, kepala, kranial, kepala, mengarah ke kepala atau bagian tertinggi. Inferior, kaudal, menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh. Medial, terdekat dengan garis tengah imajiner tubuh. Hidung medial dari mata. Lateral, mengarah ke samping, menjauhi garis tengah imajiner tubuh. Proksimal, mendekati titik asal, siku, dari pergelangan tangan. Distal, menjauhi titik asal. Superficial, dekat ke permukaan tubuh. Dalam atau inner, terletak di dalam tubuh atau internal. Nah, ketika kita melihat tubuh manusia ketika berdiri, Anda lihat, perhatikan, bagian superior, atas, inferior, bawah. Kranial, kaudal. Kranial mendekati kepala, kaudal mendekati ekor atau mendekati bawah tubuh. Lateral, samping, medial, tengah. Proksimal, distal. Ketika seseorang berdiri menyamping, superior, inferior, kranial, kaudal, dorsal, ventral. Oke? Nah, bidang dari datar imajiner yang menembus tubuh, bidang sagittal, bidang frontal, dan bidang transversal. Bidang sagittal menjadi kiri dan kanan. Frontal menjadi depan dan belakang. Transversal menjadi atas dan bawah. Nah, ketika kita melihat jenis potongan anatomi tubuh manusia, ini contohnya. Apa fungsinya ini dilakukan? Adalah untuk melihat perjalanan penyakit pasien atau kondisi anatomi patologis tubuh pasien. Rongga tubuh berisi organ dorsal, ventral, dan membran serosa. Ya, bagian dorsal ada kranial dikelilingi tulang, isi kepala, otak. Spinal terbentuk dari susunan tulang belakang, isinya adalah medula spinalis. Ventral di bagian depan, anterior. Dorsal, posterior. Torak, dada, pleura, dan mediastinum. Abdomini, pelvis, perut. Tambahannya adalah oral, nasal, telinga, orbital. Membran serosa melapisi rongga dada dan perut, pleura parietalis, perikardium parietal, peritoneum parietal. Membran serosa, ketika kita berbicara melapisi rongga dada dan perut, Anda bayangkan seperti selaput tipis. Selaput tipis yang ada pada biji salak sebelum Anda memakan buah salak. Seperti itulah selaput tipis yang membungkus. Pleura parietal artinya adalah selaput tipis yang membungkus organ paru-paru. Parietal, perikardium parietal, selaput tipis yang membungkus organ jantung. Peritoneum parietal, selaput tipis yang membungkus organ abdomen atau perut. Nah, inilah rongga tubuh kita. Ada capital cranial cavity, rongga pada kepala, spinal cavity, rongga pada saluran pencernaan, pleural cavity, rongga pada pleura, pericardial cavity, rongga pada jantung, diafragma dan abdominal cavity, rongga perut, pelvic cavity, rongga pada pelvis. Inilah gambar ketika melihat dari samping. Nah, regio abdomen atau pelvis, umbilical, epigastrium, hypogastrium, hipokondrium, lumbal, ini bagian pinggang kanan dan kiri, inguinal kanan dan kiri. Abdomen atau perut manusia bisa dibagi menjadi 4 region atau bagian, atau bisa dibagi menjadi 9 region atau bagian. Ini kalau kita melihat organ tubuh manusia. Nah, sekarang kita melihat gerakan pada tubuh. Ada yang disebut dengan gerakan angular,
Istilahnya fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Ada gerakan rotasi, Oke, kita sambung video tadi. Kemudian kita akan berbicara tentang jenis gerakan pada tubuh. Gerakan angular, fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, rotasi, eksorotasi dan endorotasi, supinasi, pronasi, gerakan khusus inversi, eversi, dorsofleksi, plantar fleksi, oposisi, protraksi dan retraksi, elevasi dan depresi. Oke, sekarang kita Anda melihat gambar ini. Abduksi menjauhi tubuh ketika dia menggerakkan lengan. Abduksi menjauhi tubuh, adduksi mendekati tubuh. Ketika lihat gerakan telapak tangan, abduksi membuka, adduksi menutup. Ya. Kaki, abduksi menjauhi tubuh, adduksi mendekati tubuh. Nah, ketika kita melihat kepala, fleksi menekukkan kepala, ekstensi menengadah. Hiperekstensi lebih tengadah lagi. Begitu juga dengan tangan, kaki. Ini pada jari, abduksi membuka, adduksi menutup. Sirkumduksi. Nah, gerakan kepala, rotasi kepala, kanan, kiri. Eksternal lateral rotasi, rotasi internal. Memutar lengan keluar, memutar lengan ke dalam. Keluar eksternal, ke dalam internal. Kemudian tangan, supinasi, pronasi. Supinasi membuka, pronasi menutup. Kaki, inversi, eversi. Dorsifleksi, plantar fleksi, oposisi. Retraksi, protraksi, elevasi, depresi ketika Anda mempraktikkan pada mulut. Nah, inilah terminologi gerakan tubuh. Anda pelajari. Nah, tugas Anda adalah membuat video berdasarkan gerakan tubuh yang saya jelaskan tadi. Jadi, Anda membuat video bagaimana itu fleksi, ekstensi, rotasi, supinasi, pronasi, sesuai dengan terminologi gerakan tubuh sejumlah 17 gerakan. Oke? Nanti di-upload di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, kita saling chat di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan rotasi,